Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Mangga 2. Cakep. Pulangnya jangan lupa membeli kemiri. Cakep. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Halo, nama saya Deviana Cahayalestari. Halo, nama saya Maulana Ghafarudin. Halo, nama saya Nurul Agnia. Halo semuanya, nama saya Vanessa Zawa Cakib. Halo, nama saya Sherly Feverika. Halo, nama saya Raka Syur Ramadan. Kami dari kelas 1B. Tak dapat disangkal bahwa mengamen dan ondel-ondel adalah dua hal yang berseberangan. Karena pada dasarnya budaya adalah aturan-aturan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tertentu. Sedangkan mengamen dengan ondel-ondel terkesan menodai kebudayaan ondel-ondel itu sendiri. Ondel-ondel merupakan boneka raksasa yang memiliki tinggi sekitar 2,5 meter dan lebar sekitar 80 cm yang dibuat menggunakan anyaman bambu untuk bagian tubuhnya, topeng pada bagian wajah, dan ijuk pada bagian rambutnya. Ondel-ondel pria memakai topeng merah dan berkumis, sedangkan perempuan bertopeng putih dengan bibir berlipstik merah. Dahulu ondel-ondel dikenal dengan sebutan barongan, dan dalam pembuatannya juga diperlukan beberapa ritual seperti sesajen yang berisi bubur merah putih, rujak-rujakan 7 rupa, bunga 7 macam, dan juga asap kemenyan. Ketika ondel-ondel sudah selesai dibuat, ondel-ondel diberikan sesajen dan dibasuh dengan asap kemenyan yang disertai mantra-mantra. Ondel-ondel yang dahulu memiliki fungsi untuk menolak bala seharusnya menjadi ikon budaya Betawi dan juga digunakan sebagai bagian dari acara adat maupun acara rakyat Jakarta. Tetapi kini ondel-ondel digunakan sebagai alat untuk mengamen. Sebagian besar masyarakat Betawi merasakan adanya penggunaan ondel-ondel ke arah yang negatif. Ondel-ondel yang digunakan untuk sarana mengamen biasanya berpakaian lengkap seperti kembang kelapa, kebaya encim, baju sadaria atau ujung serong, selendang, dan sarung kotak-kotak atau cukin, namun tidak dengan pemain dan alat musiknya. Masyarakat Betawi kurang menyukai penggunaan ondel-ondel untuk mengamen karena mereka menganggap ondel-ondel merupakan ikon Betawi sehingga tidak layak untuk digunakan sebagai alat mengamen. Walaupun dapat mengetahui bahwa pemain ondel-ondel ngamen berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Pengamen ondel-ondel dilarang di daerah Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan kebijakan melarang ondel-ondel sebagai sarana mengamen adalah bentuk apresiasi terhadap budaya. Dia menjelaskan, ondel-ondel sebagai warisan budaya Betawi harus ditempatkan di tempat yang tinggi dan tidak digunakan untuk mengamen. Fenomena pengamen ondel-ondel melanggar pasal 40 Peraturan Daerah DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dilansir dari Liputan 6, alasan pelarangan pengamen ondel-ondel ini adalah yang pertama, banyaknya laporan atau keluhan masyarakat terkait pengamen beraribut ondel-ondel. Yang kedua, keluhan suara bising yang diputar oleh pengamen ondel-ondel. Yang ketiga, banyak pengamen ondel-ondel yang masih di bawah umur atau usia anak sekolah. Maraknya pengamen ondel-ondel ini bukan hanya ada di Jakarta saja, melainkan sudah meluas ke daerah Bekasi dan juga Karawang. Tahu dulu namanya siapa? Reja. Adit. Nah, kalau Akang ini asalnya dari mana? Asalnya dari Bekasi. Kalau Akangnya? Sama Bekasi. Oh sama, berarti ini satu daerah apa gimana nih Bekasinya? Iya, satu daerah. Ketemunya emang temen? Teman dari kecil. Oh temen dari kecil. Terus lo bisa ke Karawang itu gimana ceritanya? Ini kontrak. Pindah aja soalnya sana udah rame. Banyak ondel-ondel. Oh, ini kalau boleh tahu ondel-ondelnya dapetnya dari mana tuh? Ada yang bosi, ada yang ngebosin juga. Nyewa di orang. Berarti nanti kalau misalkan setelah ini uangnya dikasih ke sana, disalurkan? Restoran. Sistemnya setoran gitu ya? Terus awalnya bisa kepikiran mau ondel-ondel ini gimana? Awalnya ada yang ngajak kah? Ya, ada yang ngajak. Ada teman. Oh teman, teman dari mana tuh? Dari Bekasi. Terus bisa dialihkan ke sini tuh dari mana? Diajak teman dari Kerawang.
itu termasuk ke mata pencarian atau ke pelestarian? Mata pencarian juga, dilestarikan juga. Sebelumnya tahu kalau misalkan ondel-ondel itu kesenian dari Betawi? Tahu sih. Terus kalau misalkan stigma masyarakat yang bilang berisik itu gimana? Perasaan masnya deh, perasaan masnya. Perasaannya ya biasa aja, bawa santai. Oh, bawa santai aja. Kalau masih gimana tanggapannya kalau dikatain berisik? Bawa santai aja. Oh, bawa santai aja. Nggak ada rasa dendam atau marah? Ada. Nah, buat Mas berharapnya tuh apa sih ke depannya buat ondel-ondel ini? Atau Masnya dinaungi yang lebih layak? Kalau kan kita kan lewat sini ya, kadang kan ditintinin, diteleponin. Harapannya buat ke depannya gimana? Gimana ya? Kalau kesibukannya buat akhir-akhir ini deh, kesibukannya gimana? Lagi Arab. selain ngarep itu nggak ada lagi. Sih di rumah kayak bantuan orang tua gitu, jualan. Buat ngisi-ngisi hari ini aja masih gabut. Berarti kalau di Karawang ini kan rumahnya di Bekasi atau gimana? Di Karawang ini gimana? Kontrak kalau di sini kontrak. Oh, masih juga ngontrak? Iya. Ngontraknya itu satu kontrakan Iya, apa? satu. Nah, itu berarti di situ ada teman-temannya yang lain. Apa itu satu kontrakan semuanya ngambil ondel-ondel? Iya, semuanya Kalau misalkan buat ini setiap hari ngamennya? setiap hari. Dari jam berapa ke jam berapa tuh biasanya? Biasanya berangkat habis asar, sampai jam 9. Oh. Udah sih itu aja. Terima kasih ya. Iya. Masyarakat Betawi merasa kesal dengan adanya ondel-ondel pengamen karena menurut mereka mencari keuntungan dengan menggunakan budaya yang dimana sudah ditetapkan sebagai ikon suatu daerah yaitu Jakarta merupakan hal yang tidak layak untuk dilakukan. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Masyarakat Betawi juga merasa prihatin dengan munculnya ondel-ondel pengamen di pinggir jalan. Seharusnya kini ondel-ondel memiliki fungsi sebagai bentuk dari kesenian budaya Betawi. Namun karena kurangnya perhatian dan kebutuhan akan ekonomi mendesak, menjadikan ondel-ondel turun ke jalan untuk mengamen. Walaupun ada yang berpendapat bahwa mengamen dengan ondel-ondel memiliki dampak positif, yaitu ondel-ondel dapat dikenal oleh masyarakat luas, namun di sisi lain ondel-ondel yang merupakan ikon Betawi apabila dijadikan alat untuk mengamen dapat merusak ondel-ondel sebagai ikon Betawi itu sendiri. Masyarakat Betawi berharap ondel-ondel yang digunakan untuk mengamen dapat dirangkul dengan baik oleh sanggar-sanggar yang ada maupun membentuk sanggar sehingga tidak disalahgunakan. Selain itu, berbagai cara juga dilakukan oleh unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi untuk melestarikan ondel-ondel seperti menginventarisir sanggar-sanggar mengenai kegiatan ondel-ondel seperti pagelaran kesenian reguler di mana ondel-ondel selalu dilibatkan ke dalam aktivitas tersebut. Kemudian ada juga pengajuan anggaran untuk pembuatan ondel-ondel setiap tahunnya. Mau baca ayat kursi dulu? Dep, Baca Al-Baqarah. Oh, boleh. 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 Kayak apa lah?